Pernah tidak kamu membayangkan kalau kita punya kemampuan untuk memberikan baju zirah tak terlihat kepada anak-anak kita, sebuah perisai yang melindungi mereka kemanapun mereka pergi, bahkan saat kita tidak ada di samping mereka. Terdengar seperti fiksi ilmiah atau cerita superhero, bukan? Sangat futuristik, tapi ironisnya, baju zirah ini sebenarnya sudah ada selama berabad-abad, tersimpan dalam botol kaca kecil, dan seringkali justru menjadi sumber perdebatan paling panas di grup WhatsApp orang tua. Kita bicara soal imunisasi. Betul sekali. Ini topik yang menarik karena di satu sisi, sains menganggapnya sebagai pencapaian medis terbesar dalam sejarah manusia. Tapi di sisi lain, bagi orang tua baru, jadwal imunisasi itu terlihat seperti menu restoran yang membingungkan, penuh singkatan aneh seperti BCG, DPT, MMR. Dan jujur saja, melihat anak disuntik itu rasanya hati seperti ikut tertusuk. Perasaan itu valid sekali. Tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya menangis. Tapi, mari kita bedah ini lebih dalam. Kenapa kita rela melakukan itu? Apakah hanya karena dokter menyuruh, atau ada mekanisme luar biasa yang sedang kita aktifkan di dalam tubuh mungil itu? Hari ini kita akan membongkar panduan lengkap imunisasi anak, bukan sekadar jadwalnya, tapi filosofi di baliknya. Menarik, filosofi di balik jarum suntik. Jadi mari kita mulai dari dasar. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh anak saat vaksin itu masuk? Kenapa kita justru memasukkan penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh yang sehat? Bukankah itu terdengar kontradiktif? Kalau dilihat sekilas memang aneh, tapi coba bayangkan tubuh anak itu seperti sebuah negara yang damai, dan sistem imun adalah tentara penjaganya. Masalahnya, tentara ini masih baru, mereka belum pernah melihat musuh. Mereka tidak tahu wajah campak itu seperti apa, atau sejahat apa polio itu. Nah, vaksin itu ibarat poster buronan atau simulasi latihan perang. Jadi ini semacam bootcamp untuk sel darah putih. Tepat sekali. Vaksin memberikan data intelijen kepada sistem imun. Hei, ini loh bentuk virusnya. Kalau nanti yang asli datang, serang di bagian ini. Tanpa vaksin, saat virus asli menyerang, yang mana virus asli itu brutal dan tidak kenal ampun, sistem imun anak akan kaget. Mereka butuh waktu untuk mengenali musuh, dan dalam jeda waktu itulah penyakit bisa merusak organ vital. Dengan imunisasi, tentara tubuh sudah siap dengan bazooka di pintu gerbang sebelum virus asli sempat mengetuk pintu. Metafora yang brilian. Jadi kita memberikan contekan ujian sebelum ujian sebenarnya datang. Tapi mari kita bicara soal realita di lapangan. Jadwal imunisasi itu padat sekali, terutama di 12 bulan pertama kehidupan. Bayangkan, baru lahir sudah hepatitis B. Lalu sebulan kemudian polio BCG. Banyak orang tua merasa, apakah tubuh anak saya yang sekecil itu kuat menampung semua bahan kimia ini? Itu kekhawatiran yang sangat manusiawi. Tapi mari kita lihat dari perspektif biologi. Tahukah kamu, saat bayi merangkak di lantai, memasukkan mainan ke mulut, atau sekadar bernapas di ruangan yang ramai, sistem imun mereka sebenarnya sedang menghadapi ribuan antigen zat asing setiap harinya. Ribuan A. Ribuan. Jadi vaksin itu sebenarnya Hanya setetes air di lautan tantangan yang dihadapi sistem imun setiap hari. Vaksin yang ada dalam jadwal lengkap imunisasi anak itu hanya mengandung sebagian kecil antigen dibandingkan apa yang mereka temui secara alami di lingkungan, tubuh anak-anak kita. Itu jauh lebih tangguh dan canggih daripada yang kita kira. Kapasitas sistem imun mereka untuk merespon itu luar biasa besar. Memberikan beberapa vaksin sekaligus tidak akan membebani sistem imun. Justru itu menutup celah keamanan secepat mungkin. oke, itu melegakan. Tapi kita tidak bisa mengabaikan efek sampingnya. Demam, bengkak, anak jadi rewel. Ini sering jadi alasan orang tua menunda imunisasi. Nanti saja deh kalau anak sudah agak besar, kasihan kalau demam sekarang. Nah, ini miskonsepsi yang perlu diluruskan. Demam pasca imunisasi itu sebenarnya bukan tanda bahaya, melainkan tanda kemenangan. Itu sinyal bahwa tubuh sedang bekerja. Pabrik pertahanan sedang membangun antibodi. Kalau kita menunda karena takut demam sehari dua hari, kita sedang berjudi
dengan risiko penyakit yang bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup atau bahkan kematian. Seperti memilih rasa sakit karena latihan gym dibandingkan rasa sakit karena cedera parah, ya. Persis, rasa sakit disuntik dan demam itu sementara. Tapi dampak polio itu permanen. Dampak komplikasi, campak ke otak, itu permanen. Kita harus menimbang risiko jangka pendek versus perlindungan jangka panjang. Berbicara soal jangka panjang, ada satu hal yang sering terlewat. Kita sering berpikir imunisasi itu urusan pribadi. Anak saya, hak saya. Tapi ada konsep herd immunity atau kekebalan kelompok. Bisa jelaskan kenapa keputusan saya mengimunisasi anak saya berpengaruh pada anak tetangga? Ini adalah bagian di mana imunisasi berubah dari tindakan medis menjadi tindakan sosial yang mulia. Bayangkan, kita semua berdiri berdekatan di bawah hujan deras. Vaksin adalah payung. Jika hanya satu orang yang pakai payung, dia tetap kering, tapi orang di sebelahnya basah. Tapi jika 95% orang membuka payung dan merapat, mereka menciptakan atap raksasa. Bahkan orang di tengah yang tidak punya payung pun ikut terlindungi. Orang yang tidak punya payung ini siapa dalam konteks nyata? Mereka adalah anak-anak yang tidak bisa divaksin karena alasan medis. Anak dengan leukemia, anak dengan gangguan sistem imun bawaan, atau bayi yang terlalu muda untuk menerima vaksin tertentu. Mereka sangat rentan. Satu-satunya perlindungan mereka adalah pagar betis dari orang-orang di sekitarnya yang sudah divaksin. Jadi, ketika kamu memvaksinasi anakmu, kamu tidak hanya melindungi darah dagingmu sendiri, kamu sedang menyelamatkan nyawa anak orang lain yang mungkin sedang berjuang melawan kanker. Wow, itu mengubah cara pandang saya sepenuhnya. Jadi menolak vaksin bukan hanya keputusan pribadi, tapi bisa dibilang, maaf, agak egois. Secara kasar, ya, kita memutus rantai perlindungan itu. Virus butuh inang untuk melompat. Kalau semua orang di sekitarmu kebal, virus itu akan mati di tengah jalan sebelum sampai ke mereka yang rentan. Kita sudah bahas filosofinya, sekarang mari kita masuk ke teknis sedikit, tapi yang praktis. Bagi orang tua yang mendengarkan ini dan merasa, oke, saya mau lengkapi imunisasi anak saya, apa langkah konkretnya? Karena kadang buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, itu membingungkan. Simpelnya begini, jangan hafal mati jadwalnya. Itu tugas dokter. Tugas orang tua adalah show up atau datang. Tapi ada panduan dasar. Usia 0-12 bulan adalah fase krusial atau foundation phase. Di sini ada hepatitis B, polio, BCG, untuk TBC, DPT, difteri, pertusis, tetanus, HIV, PCV, pneumonia, rotavirus, diare, dan campak rubella. Itu paket lengkap tahun pertama ya. Betul. Lalu di atas 1 tahun itu fase booster atau penguat plus beberapa vaksin tambahan seperti varicella, cacar air, hepatitis A, tifoid, dan influenza tahunan. Kuncinya adalah komunikasi. Setiap kali ke dokter anak, tanyakan, "Dok, ada vaksin yang terlewat tidak? Atau ada vaksin tambahan yang direkomendasikan?" Jangan menunggu dokter yang tanya. Proaktif ya, dan jangan lupa sekarang sudah banyak aplikasi atau pengingat digital. Jadi tidak ada alasan lupa jadwal. Tapi B, bagaimana dengan isu kehalalan? Ini sering jadi ganjalan besar di masyarakat kita. Isu sensitif tapi penting. Kabar baiknya, mayoritas ulama dan lembaga fatwa di berbagai negara, termasuk di sini, sudah sepakat bahwa imunisasi itu masuk kategori hifz an-nafs atau menjaga jiwa, yang merupakan salah satu tujuan utama syariat. Dalam kondisi di mana penyakit mengancam nyawa dan belum ada alternatif suci lainnya yang setara efektivitasnya, penggunaan vaksin diperbolehkan, bahkan diwajibkan demi kemaslahatan umat. Mencegah wabah itu ibadah. Luar biasa. Jadi tidak ada pertentangan antara iman dan sains di sini. Keduanya berjalan beriringan untuk melindungi kehidupan. Betul. Tuhan memberi kita akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana perlindungan. Vaksin adalah salah satu wujud doa yang disertai ikhtiar nyata.
Saya suka sekali kalimat itu. Doa yang disertai ikhtiar nyata. Sebelum kita menutup diskusi yang sangat daging ini, saya ingin menyentuh sedikit tentang masa depan. Dengan teknologi seperti mRNA yang kita lihat saat pandemi kemarin, apakah masa depan imunisasi anak akan berubah? Hei, Oh, tentu saja. Kita sedang menuju era di mana vaksin akan semakin personal, semakin minim efek samping, dan mungkin ini harapan kita semua, tidak lagi menggunakan jarum suntik. Mungkin nanti bentuknya plester tempel atau inhaler. Tapi intinya tetap sama. Kita sedang berlomba dengan mutasi virus. Dan satu-satunya cara memenangkan lomba ini adalah dengan tidak membiarkan pertahanan kita lengah. Penyakit-penyakit lama seperti polio mengintip di balik pintu, menunggu kita lengah. Jangan beri mereka kesempatan. benar, kita sering lupa betapa mengerikannya penyakit-penyakit itu karena kita tidak lagi melihatnya. Berkat kesuksesan vaksin, itu paradoks kesuksesan kesehatan masyarakat. Tepat. Invisible success. Keberhasilannya terlihat dari apa yang tidak terjadi. Tidak ada bangsal rumah sakit yang penuh anak-anak lumpuh. Tidak ada batuk rejan yang mematikan. Kesunyian dari penderitaan itu adalah bukti kemenangan vaksin. Sangat mendalam. Jadi, untuk para pendengar, para orang tua hebat di luar sana, imunisasi bukan sekadar mencentang daftar di buku kesehatan. Itu adalah warisan kesehatan yang kalian tanamkan di tubuh anak kalian. Sebuah perisai tak terlihat yang akan menjaga mereka seumur hidup. Dan ingat, informasi yang benar adalah senjata pertama. Jangan mudah termakan hoaks yang tidak berdasar. Konsultasikan dengan ahlinya, dokter anak, atau tenaga kesehatan di puskesmas. Setuju sekali. Nah, kalau kalian merasa episode ini membuka mata dan bermanfaat, jangan simpan sendiri. Informasi ini bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, silakan tekan tombol like sebagai tanda kalian peduli pada kesehatan anak Indonesia. Dan jangan lupa, share episode ini ke pasangan, ke grup keluarga, atau ke teman yang baru punya bayi. Siapa tahu, satu klik share dari kalian bisa meyakinkan satu orang tua yang ragu, dan akhirnya menyelamatkan satu anak dari penyakit berbahaya. Kalau kalian punya pengalaman unik, pertanyaan, atau bahkan kekhawatiran soal imunisasi yang belum sempat kita bahas, tulis di kolom komen di bawah. Kami sangat ingin mendengar cerita kalian. Mari kita diskusi. Terakhir, pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya, di mana kita akan membedah topik kesehatan dan parenting lainnya dengan cara yang tajam dan mencerahkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jadilah perisai bagi anak-anakmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat!